Dalam beberapa waktu terakhir, terlihat Ukraina kembali aktif menggunakan Joint Direct Attack Munition atau GDAM untuk melakukan serangan. Bahkan senjata bantuan Amerika ini digunakan dalam serangan ke Kursk. Angkatan Udara Ukraina baru-baru ini merilis video yang menunjukkan proses peluncuran GDAM-ER. Bom ini dipasang di jet tempur MiG-29. Video kemudian menggambarkan senjata itu digunakan untuk menghancurkan dua jembatan yang melintas di Sungai Sinkursk. Bisa ditebak video ini dirilis untuk mengolok-olok Rusia, karena selama ini Angkatan Udara Rusia juga sangat aktif merilis video yang menggambarkan proses yang mirip, yakni proses peluncuran bom FAB, senjata sejenis dengan GDAM. Ledakan yang mengerikan dan daya rusak yang sangat besar dari bom ini memang sangat tepat untuk menjadi bagian dari perang propaganda, dan itu mulai diadopsi Ukraina dengan GDAM. Penggunaan GDAM oleh Ukraina di Kursk tidak hanya untuk menghancurkan jembatan. Sejumlah rekaman juga menunjukkan beberapa target dihancurkan dengan bom tersebut. Selain serangan balik propaganda melalui video, penggunaan GDAM akhir-akhir ini memunculkan setidaknya dua hal menarik. Pertama, bahwa pada akhirnya Rusia merasakan kedahsyatan dari senjata tua ini. Sebelumnya, tanah Ukraina yang menjadi bulan-bulanan bom tersebut tidak hanya oleh FAB tetapi juga oleh GDAM yang digunakan Ukraina untuk menyerang daerahnya sendiri. Dalam kasus Kursk, Rusia juga mengakui menggunakan FAB untuk menghancurkan target yang dikuasai Ukraina, persis seperti apa yang harus dilakukan oleh Ukraina sebelumnya. Hal menarik kedua adalah kembali aktifnya Ukraina menggunakan senjata tersebut. Tidak hanya di Kursk, penggunaan GDAM di wilayah Ukraina juga semakin sering muncul. GDAM sebenarnya telah mulai digunakan di Ukraina setidaknya sejak Maret 2023. MiG-29 Fulcrum dan Su-27 Flanker Ukraina digunakan untuk membawa senjata ini. Tetapi seiring waktu, penggunaan senjata ini terlihat menurun. Kemungkinan ini terkait dengan dokumen bocor yang menyebutkan efektivitas sejumlah senjata Amerika terdegradasi tajam. Salah satunya GDAM. Penyebabnya adalah penggunaan jammer oleh Rusia. Amerika Serikat kemudian mengambil langkah-langkah untuk membantu Ukraina melawan penyebaran sistem peperangan elektronik Rusia tersebut. Angkatan Udara Amerika memberikan kontrak senilai 23,5 juta dolar Amerika kepada Scientific Application and Research Associated untuk akuisisi pencari home on GPS Jam, sebuah sistem anti-jammer yang diintegrasikan ke dalam kit sayap GDAM. Munculnya kembali penggunaan GDAM akhir-akhir ini mengisyaratkan upaya itu tampaknya berhasil. GDAM sendiri juga bukan senjata baru. Amerika mulai menerima GDAM pada tahun 1997, dan senjata itu melakukan debut tempurnya 2 tahun kemudian selama operasi Sekutu NATO pada tahun 1999 di Yugoslavia. Rusia dibilang sangat terlambat mengembangkan analognya yang disebut sebagai FAB atau UMPK dalam singkatan Rusia. Sistem ini baru dikembangkan setelah invasinya ke Ukraina tidak berjalan seperti yang diharapkan. Penggunaan senjata ini kemudian terbukti efektif. Keberhasilan Rusia merebut sejumlah wilayah seperti Avdiivka sangat terbantu oleh penggunaan senjata ini. GDAM sampai batas tertentu merupakan istilah yang salah kaprah, karena sebenarnya ini bukan senjata. Istilah tersebut mencakup berbagai macam perangkat yang melengkapi bom bodoh. Perangkat ini terdiri dari sayap dengan sistem panduan GPS dan dipasang pada bom jatuh bebas. Ini menjadikan bom tersebut bisa menjangkau lebih jauh dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Saat ini terdapat 15 perangkat GDAM yang berbeda dalam layanan Amerika. Mereka melengkapi berbagai bom dengan berat mulai dari 225 kg hingga 900 kg. Jangkauan GDAM mencapai 40 km, sementara GDAM-ER bisa menyerang target pada jarak sekitar 70 km.
Rusia juga menempelkan perangkat ini pada sejumlah kelas bom. Yang terberat adalah FAB 3000. Bom seberat 3 ton ini sangat menghancurkan. Efektivitas senjata itu ditambah dengan visual mengerikan yang dihasilkan mendorong Rusia kemudian menjadikan FAB sebagai bagian penting dari propaganda. Sangat banyak video dirilis yang menggambarkan penggunaan senjata tersebut. Tetapi kini Rusia harus merasakan serangan balik. Ukraina juga mulai menggunakan senjata sejenis di tanah Rusia dan juga merilis video lengkap seperti apa yang dilakukan Moskow sebelumnya. Demikian sahabat Jaktapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.